Ferry, thank you udah berkunjung ke channel Ferry. Hari ini Ferry bakal bahas ini dia Toyota Race GR Sport non TSS tipe paling tinggi. Kalian pasti penasaran kan untuk tipe mobil ini seperti apa? Nah, Ferry bakal review full mobil ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan agar kalian bisa dapat terus informasi mengenai info otomotif di Indonesia. So, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah teman-teman, seperti kita udah tahu sebelumnya, mungkin teman-teman udah banyak nonton reviewnya di channel-channel lain. Ferry bakal review yang ini dulu. Untuk hari ini kebetulan ada displaynya, ini warna hitam ya, yang Ferry boleh review hari ini. Jadi untuk Indonesia sendiri, Toyota Race ini ada dua cc ya teman-teman. Ada yang 1000 turbo dan yang kedua itu ada yang 1200. Nah untuk yang hari ini karena memang yang adanya GR, jadi ini yang 1000 turbo. Kalau kita bisa lihat mulai dari depan teman-teman, oh ya ini adalah yang non TSS. Jadi kalau yang Toyota Race Turbo ini ada dua. Jadi yang TSS itu yang udah full completely untuk fitur safety-nya seperti lane departure warning, terus itu banyak sekali lane keeping warning. Jadi banyak fitur-fitur keselamatan yang dia lebih lengkap untuk fitur bagian TSS. Nah ini yang non TSS. Kalau kita bisa lihat dari non TSS, ini adalah bagian dari depannya non TSS. Kalau kita bisa lihat untuk DRL-nya itu udah ada di atas ya, DRL-nya. Terus untuk lampunya juga udah LED, jadi dia nggak pakai proyektor atau pakai halogen biasa. Terus untuk ini running light. Terus kalau untuk fog lamp-nya dia masih pakai halogen ya teman-teman. Lalu di sini nggak terlalu banyak aksen dan nggak terlalu banyak aksesoris lain ya. Biasanya kan kalau mobil sekarang kebanyakan dia aksen silver teman-teman. Tapi untuk Toyota Race yang non TSS GR ini hanya sederhana tapi tetap manis dan juga gagah. Oke, kalau di sini kita lihat di sini hanya ada emblem Toyota, jadi untuk bagian depan tidak ada apa-apa. Kalau kita lihat mulai dari atas, ini adalah yang warna yang non two-tone color karena kita tahu si Toyota Race ini juga diluncurkan untuk warnanya ada beberapa dan itu ada yang two-tone color seperti warna putih dan beberapa ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat dari atas sampai bawah standar mobil biasa, tapi ini juga sudah cukup mewah ya teman-teman. Toyota Race ini adalah mobil yang dikembangkan bersama Daihatsu. Untuk dimensi mobil Toyota Race ini memiliki dimensi panjang 4030 mm, sedangkan lebarnya 1710 mm dan tinggi 1630 mm. Dan ground clearance dari mobil ini 200 mm. Toyota Race ini menggunakan mesin 1000 cc turbo dengan transmisi Matic CVT yang mampu menghasilkan tenaga 97 horsepower dan torsi puncak sampai 140 Nm. Nah, kalau kita bisa lihat dari tampilan sampingnya teman-teman, ini mobil cukup besar ya teman-teman. Jadi ini memang kapasitasnya 7 orang. Dan kalau kita bisa lihat, kita mulai lihat dari sini, ini ada emblem turbo. Jadi ini menandakan kalau mobil ini adalah varian yang turbo. Lalu di sini juga ada fender, tapi fendernya hanya ada di clear ban-nya aja di atas ban. Jadi kayak mobil crossover ya zaman sekarang, tapi dia hanya sampai sini. Lalu di sini dia memakai ban Dunlop teman-teman, itu ring 17. Dan ini juga single tone alloy wheel ya. Dan ini juga bannya NSF EC300. Kebanyakan mobil-mobil sekarang memang pakai ban Dunlop. Dan ini juga ukuran ban ini memang cocok sekali untuk mobil seperti ini, dan ini bakal nyaman banget kalau untuk dipakai ya teman-teman. Oke, lalu kalau kita lihat untuk spionnya sendiri udah pakai elektrik.
Lalu di sini juga ada smart entry karena dia sudah pakai keyless. Oke, ini keylessnya. Keylessnya juga seperti ini, teman-teman. Lalu untuk Toyota Race ini di sini juga ada emblem GR. Jadi bukan emblem, sebenarnya seperti stiker aja, tapi ini manis banget, penempatannya tepat sekali. Lalu kalau kita lihat di sini dia udah pakai dark visor. Tadi sudah dapat dark visor di sebelah situ. Sekarang Ferry sudah ada di bagian belakang dari Toyota Race ini. Kalau kita bisa lihat Toyota Race ini mulai dari atas. Di atas dia sudah pakai antena yang udah kekinian banget, Sharpin yang memang posisinya udah manis banget. Lalu untuk kacanya sendiri dia belum ada fendernya, defogger, fender. Defoggernya dia belum ada, tapi di sini sudah ada wiper. Lalu di sini ada kamera dan ini udah kamera parking. Lalu di sini ada emblem race. Nah, ini nih yang edisi ulang tahun Toyota yang ke-50. Ini ada emblem 50-nya dan ini sekarang di beberapa merek mobil Toyota sudah disematkan seperti kalau Ferry tidak salah itu di Innova dan Avanza itu nggak ada, tapi untuk di mobil ini kayaknya sudah ada juga. Lalu di sini juga ada emblem GR Sport. Lalu kalau kita lihat ke bawah dia ada sensor parkir di 2 titik. Lalu ini standar biasa, tapi ini memang sporty sekali buatnya, dan ini bahannya glossy, tapi ini reflektornya ada di sebelah sini, nggak terlalu panjang ya teman-teman. Nah, untuk lampunya sendiri ini udah pakai LED, tapi untuk lampu di sininya itu pakai halogen. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ke bagian interiornya, ini Ferry udah buka. Kalau kita lihat mulai dari trimnya, door trimnya, teman-teman, di sini itu memang posisinya cakep banget. Ini seperti kalau di mobil Toyota itu mungkin kita bisa lihat di Toyota Rush ya. Ini jadi kelihatan mewah, dan terus ini juga bahannya soft touch. Dan ini juga, ini bahannya adalah plastik, tapi memang kelihatannya mewah banget. Jadi segaris, maksudnya kayak satu tipe gitu sama yang soft touch-nya dia yang ada di sini. Jadi teman-teman juga bisa lihat. Terus di sini juga ada 2 bottle holder untuk di bagian pintunya, lalu speaker. Nah, teman-teman, Ferry itu sedikit penasaran dengan mobil ini. Karena apa? Mobil ini ditawarkan tidak lebih dari 300 juta dan nggak sampai gitu loh. Jadi hanya sekitar harganya itu 200 jutaan lebih, tapi untuk fitur dengan mobil yang banyak seperti ini itu memang worth it sekali ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat beberapa review mungkin selain Ferry, tapi memang di mobil ini memang selain tipenya banyak, harganya juga tidak sampai 300 juta, dan kamu udah bisa dapat mobil dengan tenaga turbo. Nah, itu yang kadang-kadang nilai dari sebuah mobil itu sebenarnya bukan harga, tapi fitur dan apa yang didapat oleh pengendaranya tersebut. Oke, kita lanjut untuk masuk ke bagian dalamnya. Lalu untuk di bagian dalam nih teman-teman, kalau di bagian sini ini hanya ada VDC ya, hanya ada VDC, tapi sudah ada tempat tombol-tombol lain yang mungkin akan disematkan di sini. Lalu di sini ada bottle holder, ini juga bagus di atas AC. Jadi di bottle holder ini jadi teman-teman bisa buat minuman dingin. Lalu untuk ini setirnya juga dia sudah ada powernya. So untuk setirnya sendiri ini seperti mobil Toyota pada umumnya, dan ini juga udah ada audio steering switchnya teman-teman ya. Audio steering switch untuk mengangkat telepon. Lalu untuk airbagnya di sini ada 1 dan 2, jadi ada di sebelah kiri. Terus untuk di MID-nya juga udah banyak perubahan sekali. Jadi untuk Toyota saya paling suka ini memang di Toyota Race ini, karena memang banyak sekali tipenya, maksudnya tipe-tipe untuk kita display dari mobil ini ya teman-teman. Terus itu teman-teman bisa lihat juga untuk head unitnya ini cukup besar sekali, dan ini ada tempat untuk USB juga.
Lalu lubang AC-nya, ada banget. Gimana ya, Ferry? Aduh, susah untuk menjelaskan karena memang desainnya cakep banget, dan ini tuh nggak mengotak biasa kayak mobil pada umumnya atau bulat ya teman-teman. Tapi ini dibuat didesain memang khusus untuk kisi-kisi AC-nya. Terus itu untuk metiknya sendiri, metiknya itu udah pakai CVT, dan ini benar-benar smooth banget. Biasanya di mobil-mobil lain itu untuk pengingat pemakaian seat belt itu biasanya hanya ada pada driver atau mungkin penumpang bagian depan, dan itu juga biasanya hanya berbunyi biasa aja ya, bunyi. Tapi kalau di Toyota Race ini benar-benar menawarkan keselamatan yang memang benar-benar penting. Seperti misalkan ini dia ada remake untuk pakai safety beltnya itu ada di atas, jadi semua penumpang itu bisa lihat bagian mana yang memang belum pakai safety belt ya teman-teman. Oke. Nah, dan untuk joknya sendiri, joknya ini sudah kulit untuk pinggirnya, tapi untuk di tengahnya ini masih kain biasa, dan ini juga bagus banget ya teman-teman desainnya. Jadi nggak terlalu lihat kalau dia ini dicampur begini, campuran, tapi memang udah cakep banget untuk desainnya. Lalu dia masih bisa dinaikin ya, tapi walaupun ini tidak elektrik, tapi teman-teman bisa setting untuk naik atau turunnya. Nah, maju mundur, tapi dia belum elektrik teman-teman. Sekarang Ferry mau masuk ke bagian tengah dari si Toyota Race ini. Oke. Sekarang Ferry udah ada di baris kedua dari Toyota Race ini, dan kalau kita lihat untuk door trimnya sendiri tidak terlalu banyak aksen ya teman-teman ya, tidak terlalu banyak hiasan. Di sini dia ini pakai plastik, tapi seakan-akan tadi kayak soft touch seperti di baris pertama ya. Ini full plastik teman-teman, tapi memang desainnya memang didesain keren. Itu mungkin kalau kita bisa lihat kayak mungkin di expander itu dia itu ada seperti jahitan untuk di dashboardnya, tapi ternyata itu plastik. Dan itu memang suatu ide yang sangat bagus sekali, dimana kita pengen dapat sesuatu yang mewah tapi tidak perlu ribet ya teman-teman. Jadi kita untuk membersihkan juga sangat mudah. Lalu di sini juga ada satu buah cup holder speaker. Lalu nah, untuk interior sendiri kalau kita bisa lihat ini adalah posisi jok udah paling mundur, dan ini juga masih ada leg rest yang cukup luar biasa gede. Jadi memang penumpang itu benar-benar disupport banget, jadi memang nyaman sekali. Lalu untuk kepala juga dia masih tinggi, masih support. Lalu di sini ada running lamp. Nah, buat teman-teman sekarang ini kan lagi musim nih teman-teman, jalan-jalan tapi tidak mau kehabisan baterai, terus lalu pengen update status, takut kehabisan baterai handphone, jangan takut. Di sini juga sudah ada power outlet 2,1 ampere. Jadi tadi di depan ada, di belakang pun ada. Jadi teman-teman nggak khawatir dan harus rebutan ya, tinggal gantian aja. Oke. Lalu di baris ketiganya juga, keduanya ini tidak ada headrest sama sekali, dan ini tidak bisa dilipat ya di bagian tengahnya, tapi udah langsung menyatu. Dan ini masih bisa dilipat untuk baris keduanya. Lalu di sini juga sudah ada ISOFIX, teman-teman, sudah ada ISOFIX. Oke, paling itu yang Ferry bisa jelasin untuk baris keduanya. Sekarang kita coba lihat untuk bagasinya. Nah, sekarang Ferry udah ada di bagian belakangnya. Kita buka sekarang bagasinya teman-teman. Nah, ini adalah bagian bagasinya, dan ini belum elektrik, tapi dia udah tailgate elektrik. Jadi pada saat mobil kehabisan baterai, kamu itu tidak bakal bisa buka si pintu ini karena dia udah elektrik tailgate. Lalu di sini juga dia udah disediain penutup, dan ini memang cukup besar sekali untuk bagian bagasinya teman-teman. Dan dengan adanya penutup ini itu lebih aman. Karena apa aman? Jadi kalau teman-teman buat barang berharga tidak gampang terlihat dari luar ya. Lalu di dalamnya juga ada, ini ada ban serepnya. Dan yang Ferry sangat salut, ini ban serepnya itu sama dengan dengan ban aslinya.
Jadi kalau biasanya mobil-mobil yang lain, merek lain, beberapa merek ya, Ferry nggak bisa bilang semuanya, itu biasanya hanya pakai dia pakai yang kaleng ya. Jadi untuk ban serepnya dia kaleng, ban aslinya dia tetap yang biasa normal. Tapi untuk di race ini kalian bakal langsung dikasih ban aslinya, dan itu memang luar biasa bagus banget. Lalu di situ juga ada pengait. Ada pengaitnya juga untuk belanjaan, di sini juga ada pengaitnya. Lalu di belakang juga ada lampunya. Oke. Benar-benar luar biasa nice banget untuk bagasi ini. Jarang-jarang Toyota keluarin mobil yang dia memang benar-benar support banget untuk bagasinya. Ini sebuah terobosan yang bagus. Nah, itu tadi teman-teman review Ferry untuk mobil Toyota Race ini. Terima kasih sudah menonton. Jadi buat teman-teman yang memang berencana untuk memiliki mobil ini, kamu juga bisa datang langsung ke showroomnya yang ada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jababeka, Cikarang. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan untuk hitungan kredit, promo, apalagi sekarang lagi ada PPNBM untuk mobil ini. Jadi per Ferry review hari ini, mobil ini untuk bulan Mei ini harganya sekitar 250 jutaan, dan itu belum termasuk potongan PPNBM. Kalau yang seperti kita tahu untuk sekarang ini ada potongan PPNBM 50% karena relaksasi dari pemerintah. Total memang mulai dari 100%. Jadi bulan Maret sampai bulan Mei mungkin udah berakhir, dan sekarang tepat Ferry mereview mobil ini adalah tanggal 1 Juni 2021, dan PPNBM yang berlaku untuk mobil ini adalah 50%. Nah, buat teman-teman yang pengen langsung, udah nggak sabar langsung hubungi salesnya, langsung silakan hubungi. Nomornya ada di bawah sini, dan nanti teman-teman Ferry juga lampirin di description. Dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Ferry, dan tolong bantu di-share ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang memang berencana untuk memiliki mobil ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram ya. Follow Instagram Ferryanto Sitorus. Sampai jumpa di review Ferry selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.